Pernyataan Roy Suryo yang menuding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pemain judi online karena mengikuti beberapa akun yang diduga terafiliasi dengan aktivitas perjudian digital kembali menghidupkan diskursus publik tentang etika pejabat negara. Namun, di balik tudingan tersebut, muncul pertanyaan mendasar. Sejauh mana tuduhan ini berdasar pada fakta? Dan sejauh mana ia merupakan bagian dari strategi politik? Isu ini bermula dari aktivitas media sosial Gibran yang disebut mengikuti akun-akun yang mempromosikan judi online. Narasi yang dibangun adalah tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran etika sebagai pejabat publik. Namun, sejauh ini tidak ada bukti Gibran terlibat langsung dalam aktivitas perjudian, baik sebagai pelaku maupun pendukung. Dalam konteks media sosial, relasi antara following dan dukungan bukanlah sesuatu yang mutlak. Banyak akun media sosial berubah kepemilikan atau konten dalam waktu singkat. Penting untuk dicatat bahwa Roy Suryo bukan sosok baru dalam dunia opini politik digital. Ia kerap hadir membawa narasi-narasi kontroversial yang menggugah diskusi publik, dari isu ijazah Presiden Joko Widodo hingga tudingan-tudingan lain yang belum terbukti secara hukum. Kini, dengan mentoknya di isu ijazah, Roy Suryo tampak mengalihkan fokus kepada sosok Gibran. Namun, publik perlu cermat. Dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik terhadap pejabat adalah wajar dan bahkan perlu. Akan tetapi, kritik harus berangkat dari fakta yang dapat diverifikasi, bukan spekulasi yang diperkuat oleh persepsi sepihak. Disinilah peran media, akademisi, dan masyarakat menjadi penting untuk menakar mana kritik yang membangun dan mana yang sekedar menggiring opini. Tentu, para pejabat publik wajib menjaga etika, termasuk dalam aktivitas daring mereka. Namun, melabeli seseorang sebagai pelaku kejahatan berdasarkan tindakan yang tidak secara hukum atau etika terbukti melanggar adalah langkah yang terlalu dini dan berpotensi merusak integritas diskursus publik itu sendiri. Yang lebih perlu dicermati adalah bagaimana isu ini digunakan. Apakah ia bertujuan membangun kesadaran etis tentang pentingnya rekam jejak digital bagi pejabat publik, atau sekedar menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik dalam arena yang semakin sempit dan penuh tekanan? Jika tujuannya adalah yang kedua, maka publik berhak untuk skeptis. Sebagaimana diungkapkan oleh Dahlan Iskan, kini kita hidup dalam zaman di mana persepsi kadang mengalahkan fakta. Kebenaran tidak selalu berdiri di atas data, melainkan pada seberapa besar opini publik yang berhasil digiring. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jernih, bukan sekadar tudingan. Dan dalam demokrasi yang terus tumbuh, kita perlu membedakan dengan tegas antara kritik yang mendorong transparansi dan tuduhan yang justru meleburkan realitas.